Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat pagar dengan memanfaatkan perintah revolvo yang ada di menu solid dan juga surface planar. Pada video kali ini mari kita lanjut bagaimana kita memanfaatkan perintah-perintah dasar AutoCAD untuk membuat jendela minimalis di sini. Jendela ini kita rencanakan sebelumnya berukuran 500, lebarnya 500, kemudian tingginya 1200. Kita coba terapkan di sini. Jadi tingginya 1200, ke sana lebarnya 500. Supaya mudah membuatnya, kita proyeksikan dulu lebar dan tinggi jendela ke bagian luar sini biar penggambarannya lebih mudah. Kita proyeksikan dengan garis ini. Kita pilih kursor front. Kemudian kita bisa gunakan menu garis bersambung atau polyline, atau bisa juga menggunakan rectangle. Kita coba gunakan rectangle. Kita sorot sudut yang ini, kemudian ketemu bagian sudut yang ini, atau dari sini ke sini juga sama saja. Sudah kita proyeksikan lebar dan tinggi jendela yang akan kita buat. Kita masih bekerja di bidang kursor ini. Kita akan memakai kayu berukuran 50 mm atau 5 cm. Berarti ini kita offset saja ke dalam. Offset, enter. Ketikkan di sini offset distance-nya, kita ketik 50. Kemudian enter. Kita taruh di bagian dalam. Klik di bagian dalam karena kita offsetnya ke dalam. Setelah itu, dengan memanfaatkan menu planar, ini bisa kita pertama menggunakan menu planar terlebih dahulu. Ini saya kopikan dulu, Kak. Nanti kita menggunakan menu solid, hanya untuk membedakan aja. Pertama kita gunakan menu planar, klik rectangle yang luar, kemudian pilih surface, kemudian planar. Setelah itu pilih perintah trim, planar yang kita buat kita trim, enter. Kita buat pemotong garis trimnya adalah rectangle yang kita offset ke dalam, enter. Kemudian ini yang akan kita buang, tinggal diklik. Sudah jadi dengan menu planar. Kemudian planar ini kita masuk ke solid, kita extrude dengan ketebalan 150 atau 100 juga boleh. Saya gunakan 150, setebal dinding yang digunakan di desain bangunan ini. Jendela sudah terbentuk. Kemudian cara kedua, kalau kita menggunakan solid, di extrude, kita extrude dulu 150. Kemudian yang ini biar mudah kita singkirkan terlebih dahulu. Supaya garis rectangle yang dalam agak kelihatan, kita gunakan lagi menu solid, extrude, juga minimal 150 atau lebih, minimal 150 karena kita akan gunakan untuk memotong rectangle yang pertama. Saya isikan di sini 250.
Kemudian rectangle yang kedua ini kita dorong sampai membentuk rectangle yang pertama seperti ini. Sudah membentuk rectangle yang pertama. Oke, kita bedakan warna biar hasilnya lebih kelihatan. Rectangle yang kedua kita ganti menjadi warna hijau. Kemudian dengan perintah subtract di menu solid, kita pilih yang magenta, kita pilih kemudian enter, yang hijau kita pilih kemudian enter. Sudah terpotong, hasilnya sama dengan perintah planar. Ini hanya teknik yang dipakai saja, silakan mau menggunakan yang mana. Ini dengan perintah planar kemudian disolidkan, sedangkan yang ini langsung dari perintah menu solid extrude dua rectangle kemudian disubtract, dipotongkan. Jadi hasilnya seperti ini. Kita sudah buat jendelanya. Ini kita tinggal tempatkan kita copy saja atau kita move yang ini ke bagian sini. Jendela sudah terbentuk dengan ukuran luar tadi 500 dan tinggi 1200. Selanjutnya kalau jendela ini diinginkan untuk dipasang di sebelah sana dengan ini yang sama, kita bisa tinggal dikopikan saja bagian itu nantinya. Kemudian di bagian ini kita akan membentuk pintu depan dengan jendela bagian depan. Jadi ini berukuran, kemarin kita rencanakan berukuran 3000 kali 2000. Jadi lebarnya 3000, tingginya 2000. Oke, biar mudah kita proyeksikan. Yang ini saya hapus saja dulu. Kita proyeksikan, kita kerjakan di luar. Ini biar mudah untuk membentuknya saja. Saya proyeksikan ke sini. Ini garis proyeksi ini. Kita pindahkan yang ini juga. Kemudian yang atas juga kita proyeksikan seperti ini. Ini kelebihannya saya potong dengan perintah trim. Ini pembatas trimnya, perintah TR, kemudian kelebihannya kita potong. Kemudian dengan perintah polyline kita bisa kerjakan ini, atau dengan perintah rectangle juga bisa. Tadi kita sudah menggunakan perintah polyline untuk membuat rectangle membuat jendela. Sekarang kita coba dengan menggunakan perintah polyline. Kita ubah dulu kursor bidang tegak front. Yang ini saya proseskan sekali lagi dari titik sudut yang ini. Kemudian kita pilih perintah polyline. Awalnya dari sini, kemudian menghubungkan ke sini,
menghubungkan ke titik sudut ini, ke sini, kembali lagi ke titik sudut awal. Sudah kita proyeksikan tinggi dan lebar jendela, pintu, dan jendela depan yang ingin kita buat. Selanjutnya kita rencanakan pintu depan kita buat agak lebih lebar, misalkan 1200. Kemudian kita ini untuk pintu depan. Bantuan lingkaran sangat efektif untuk membentuk yang seperti ini. Kemudian dari sini kita buat lingkaran lagi, radius 500. Saya garis ke sini. Ini untuk pintu, ini untuk jendela-jendela. Coba kita yang ini kita stretch dulu seperti ini. Ini untuk pintunya. Sedangkan yang ini sisanya 1800. Kalau kita ingin bagi 3 berarti 600. Dengan bantuan lingkaran kita bikin lingkaran dari sini radius 600. Kemudian kita bikin garis. Dengan perintah line. Setelah itu kita bisa copy dari sini dengan ukuran radius lingkaran, otomatis terbagi 3. Sudah bisa bagi 3. Kita mulai membentuk pintu dengan memanfaatkan perintah rectangle. Kita buat seperti ini, kemudian seperti ini. Kita stretch ini ke atas biar rectangle yang terakhir kita buat bisa kelihatan. Oke. Kemudian kita offset ke dalam. Jarak offsetnya 50 karena kita menggunakan kayu 50. Kita enter saja, klik di bagian dalam. Kemudian dengan cara yang sama kita pakai kembali perintah rectangle ini. Kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian kita offset lagi dengan offset 50 juga, sama. Kemudian yang ini kita kopikan karena 3 jendela kecil ini ukurannya sama. Kita copy saja biar lebih cepat. Rencana 3 jendela depan sudah terbentuk. Kemudian bagian atas ini akan kita gunakan untuk ventilasi. Nah, kita gunakan perintah rectangle kembali dari sudut ini ke sini. Ini kita hapus supaya menunjuk rectangle-nya bisa lebih jelas. Kemudian ini kita offset dengan ketebalan offset 50 ke dalam, sama. Yang terakhir kita gunakan perintah rectangle lagi untuk yang sini.
Ini sudah rectangle besar. Oke, kita hilangkan rectangle yang utama yang tadi kita buat. Yang kelihatan, kita offset yang terakhir ke dalam juga 50. Setelah itu dengan cara yang sama tadi kita bisa menggunakan menu planar dari menu surface. Kemudian kita trim planar yang terbentuk dengan rectangle bagian dalam. Kita enter, kita buang yang ini, klik saja. Kemudian setelah itu kita bisa pakai menu solid, extrude, kemudian ketebalan kayunya kita isikan 150 misalkan, sudah terbentuk. Kemudian dengan cara yang sama ini bisa digunakan surface planar, kita trim dengan rectangle bagian dalam sebagai pembatas, ini yang dibuang. Kemudian menu solid, extrude sejauh 150. Kalau ini extrude-nya tadi belum sama, bisa kita stretch, kita lebarkan lagi ini. Sudah terbentuk. Kemudian jendela yang ini, kita tadi membuat 3 rectangle di jendela ini dengan menu surface planar, kita trim, enter, pembatasnya rectangle dalam, kita kemudian masuk ke menu solid, extrude 150 ketebalan extrude-nya. Lalu yang ini jendelanya kita kurangi, kita stretch 300 ke atas. Yang ini juga kita stretch 300. Nanti yang ini juga disamakan, di stretch 300 ke atas. Kita perkecil ukuran ketinggian jendelanya 300. Yang ini kita stretch 300. Yang ini kita stretch 300 juga. Sudah jadi. Kemudian dengan perintah planar, menggunakan perintah planar seperti tadi, surface planar, kemudian kita trim hasil planarnya dengan pembatas trim rectangle bagian dalam. Kita cari garis rectangle bagian dalamnya seperti ini, klik, enter, ini yang dibuang, diklik. Kemudian ini kita solidkan dengan extrude, perintah extrude dengan ketinggian ketebalan sama. Sudah jadi.
Kita tinggal kopikan saja biar lebih cepat karena bentuknya sama. Kita kopikan ke sini. Sudah terbentuk jendela di bagian atas. Kita coba geser sedikit yang ini, kita geser 200, kemudian yang ini dengan yang ini diklik, kita geser lagi 200. Jadi ada ruang di antara dua jendela. Bantuannya kita hapus dulu. Kemudian yang ini kita geser. Kita tinggal membentuk daun pintu saja. Kita extend dulu. Oh, tidak bisa dengan perintah, kita trim dengan perintah garis. Kita copy di sini. Kemudian dengan pembatas dua garis yang kita buat, kita trim rectangle ini. Kemudian yang ini kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat daun pintunya. Kita singkirkan dulu ini ke atas biar enak pandangannya. Dengan perintah polyline kita sambungkan garis ini. Ini masih terbuka, jadi harus kita jadikan bentuk tertutup agar nanti bisa disolidkan dari menu solid dengan perintah extrude. Kita sudah buat ini, sudah jadi polyline. Kita coba klik, ya sudah polyline yang terbentuk. Kemudian dengan perintah solid extrude kita isikan extrude-nya 150 sama dengan yang lama tadi. Sudah terbentuk ya, kita tinggal susun sesuaikan aja. Yang ini saya geser kita geser seperti ini 200. Saya kasih jarak dengan pintunya sehingga kelihatan lebih bagus. Kemudian yang ini kita kembalikan. Bantuan-bantuan garis rectangle yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Kita gabungkan saja bagian ini supaya terbentuk pintu.
kemudian yang ini kita bisa copy, kita modifikasi sedikit supaya ini tampak lebih sesuai. Setelah itu bagian ini kita unionkan, kita gabungkan dengan perintah solid union. Kita pilih yang ini dengan yang ini, variasi ini terbentuk. Kemudian setelah itu kita turunkan 50. Sudah pas, ketemu semua. Selanjutnya jendela ini kita unionkan semua. Kita klik, 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 kemudian kita enter. Sudah jadi bentuk jendela dengan rangkaian pintu seperti ini. Yang ini belum bergabung, kita unionkan, klik, enter. Ini daun pintu, yang ini jendela variasi di depan. Kemudian ini kita move saja, atau kita copy juga boleh. Kita rubah dulu ke kursor normal. Kita akan tempatkan ini di bagian sini. Kita pilih pintu dan jendelanya yang sudah jadi, kita copy, kita gandakan saja, kita tempatkan di sini. Kita cek apakah penempatan kita sudah sesuai rencana. Ternyata masih terlalu ke dalam, kita bisa pindahkan ini. Sudah terbentuk jendela bagian depan, namun belum sempurna. Kita akan edit sedikit di bagian ini. Kita bikin garis memotong. Untuk memotong dinding di bagian ini, kemudian dari sini juga kita akan gunakan pemotong. Kita akan memanfaatkan bidang layar tegak, bidang kursor tegak front, untuk mengurangi dinding yang tertutup jendela kayu ini. Pertama kita gunakan menu solid, slice,
dinding yang mau kita potong kita klik, kemudian kita enter, pilih seperti ini. Sudah terpotong. Satu lagi di bagian bawah, kita gunakan perintah slide lagi. Dinding ini kita potong kembali. Ini sudah terpotong seperti ini. Kemudian kita potong ke bawah. Kita buat garis pemotong dari sini sampai sini. Kita klik kembali perintah slide. Kita potong dua dinding sekalian. Enter. Dari titik ini ke sini, kemudian keluar. Ini dengan perintah slide kita potong yang ini. Enter. Bagian ini sudah terpotong, kita bisa buang sehingga terlihat seperti itu. Jendela kayu yang sudah kita buat kita temankan, garis potongnya kita hilangkan saja. Kemudian dinding-dinding yang kepotong ini kita gabungkan kembali. Yang tadi kita edit, kita gabungkan lagi karena ini kepotong. Dengan menu solid kita gabungkan, pilih union, pilih dinding ini, pilih dinding ini, pilih dinding ini, kemudian di enter sehingga kembali ke satu kesatuan lagi. Kemudian di menu solid juga ada menu press pull. Kita coba gunakan menu press pull. Ini adalah untuk extend di bidang solid yang seperti ini. Ini solid yang kita tunjuk, kita extend. Sampai ke sini. Sudah terbentuk extendnya. Kemudian kalau kita menginginkan ini ada dinding ke sana, kita bisa press pull lagi. Kita buat garis pembatas dulu ke sini. Untuk memisahkan dinding yang sana dengan yang lainnya, kita gunakan press pull kembali, kita coba. Masih kurang tinggi. Sudah terbentuk sehingga dinding sudah menyatu seperti itu. Ini variasi pintu dan jendela bagian depan seperti ini. Kita rencanakan dan
Dari sini kita hapus saja. Nanti kita tinggal merapikan untuk yang di bagian bawah. Demikian cara membuat jendela dengan memanfaatkan perintah rectangle, extrude, dan juga union sebagai kombinasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.